televisi swasta, setiap berita corona. Akhirnya orang yang tidak kenal corona, yang corona tidak terlalu menakutkan, dari presentasi akumulasi korban hanya 7% yang meninggal. Berarti 93% atas izin Allah bisa diselamatkan dan sembuh total gitu. Tapi flu di Amerika meninggal 64.000 orang per tahun di Amerika loh itu, belum di Eropa. Tapi karena tidak diberitakan, tidak dikemas dengan berita yang menakutkan, flu itu tidak menakutkan gitu. Kembali siapa yang mengemas berita dan untuk apa berita itu dikonsumsi. Yang kedua, sejauh mana persepsi memandang berita. Berarti tergantung kepada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur jam 8:10 kita mulai. Saya kurang sehat 2 hari ini. Makanya pakai jas, walaupun jasnya udah lama sih. Ya. Mudah-mudahan kehadiran sahabat-sahabatku sekalian di ruang bebas gosip dan fitnah. Karena kita akan bahas Al-Quran. Bicara corona, sebenarnya sebuah peristiwa atau musibah itu menakutkan ketika dikemas menjadi sebuah berita yang menakutkan. Bukan pada berapa banyak korbannya. Korban tsunami itu 200.000 lebih ya di Aceh. Kemudian korban meninggal di kolam renang per bulan di Amerika per hari 50 orang, setahun 18.600 per tahun. Korban kecelakaan lalu lintas dan meninggal habis melahirkan itu lebih dari 30.000 di Indonesia per tahun. Betul. Tapi karena tidak dikemas menjadi sebuah berita menakutkan, orang menjadi lalai. Contoh sederhana, merokok membunuhmu, kan gitu. Ada tengkorak, kita bilang bahaya pak, bisa mati. Itu kan bukan tengkorak gue katanya. Bilang apa kita? Memang bukan tengkoraknya memang. Itu kan gambar tengkorak, betul ya? Karena dikemas tidak menakutkan, akhirnya itu tidak menjadi sesuatu yang dihindari orang lain. Orang meninggal kena jantung koroner 90% penyebabnya dari rokok. Tapi orang tidak membuat berhenti merokok. Karena beritanya tidak menakutkan dan tidak diekspos terus-terusan. Sekarang televisi swasta, setiap berita corona. Akhirnya orang yang tidak kenal corona, yang corona tidak terlalu menakutkan, dari presentasi akumulasi korban hanya 7% yang meninggal. Berarti 93% atas izin Allah bisa diselamatkan dan sembuh total gitu. Tapi flu di Amerika meninggal 64.000 orang per tahun di Amerika loh itu, belum di Eropa. Tapi karena tidak diberitakan, tidak dikemas dengan berita yang menakutkan, flu itu tidak menakutkan gitu. Kembali siapa yang mengemas berita dan untuk apa berita itu dikonsumsi. Yang kedua, sejauh mana persepsi memandang berita. Berarti tergantung kepada wawasan kita. Ya, baik. Sekarang tema kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Kenapa harus kembali ke jalan yang benar? Antum, SMP, kuliah, SMA sudah selesai? Kuliah di fakultas apa? Ilmu komputer. Yang IT ada IT. Antum dari IT bukan? Antum IT semester berapa? Udah tamat. Taman antum itu ya? Yang dari Medan? Oh iya. Kenapa harus kembali ke jalan yang benar? Oh itu pasti lah, logikanya udah itu. Agak membosankan sih jawabannya ya. Itu ada korelasi ilmiah memang. Secara ilmiah aja supaya tidak tersesat. Kenapa tidak berenang? Karena nggak bisa berenang. Ya iya memang bodoh kan gitu kan. Udahlah kita hargailah dia ya. Cuma kita jelaskan kenapa kembali ke jalan yang benar. Bentuk cinta Allah kepada kita. Artinya, hari ini semua orang murtad, kekuasaan Allah tidak berkurang kok. Hari ini semua orang masuk Islam di Wuhan dan China, kekuasaan Allah tidak bertambah karena Allah sudah maha kuasa. Itulah bentuk sayang Allah kepada kita. Itu kan jalan Al-Quran itu. Kenapa Allah turunkan musibah? Supaya mereka kembali ke jalan yang benar, kata Allah. Subhanallah. Hadza siratim mustaqim. Ini jalan yang lurus. Sekarang kita lihat. Al-Quran surat 4 175. Kita lihat dulu. Mana jalan yang benar itu? Al-Quran surat 4 ayat 175. Kemudian surat 57 ayat 23.
Kemudian surat 25 Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Kemudian surat 3 101 sampai 110. Di sini kita lihat jalan yang benar yang harus ketempuh itu seperti apa. Kita lihat kalau kita di jalan yang benar, kita dijaga, kita dipelihara, kita diampuni, kita dimenangkan, kita ditenangkan, kita dimasukkan ke surga. Hadza sirati mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Apakah Islam itu bukan jalan lurus? Kenapa sampai 17 kali kita disuruh ihdinas siratal mustaqim? Apa makna itu? Agar kita istiqomah di jalan yang lurus. Islam itu agama yang hak, agama yang lurus. Ya, innad dina indallahil Islam. Makanya non muslim mengatakan, berarti Islam itu bukan agama yang lurus. Kenapa Pak Pendeta mengatakan itu? Karena kenapa umat Islam berdoa setiap sholat 17 kali sehari semalam dalam sholat fardu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan lurus. Pengertian jalan lurus itu agar kita istiqomah dalam kebenaran. Karena ada di pagi hari orang beriman, sehari dia murtad. Sore hari beriman, besoknya dia murtad. Ulama saja pun ada yang murtad. Agar kita istiqomah, semastaqamu, kita mintalah itu. Agar kita terpelihara di jalan lurus. Yang kedua, menempuh jalan yang lurus. Yang ketiga, tetap berada di jalan yang lurus. Buktinya mana? Ada orang udah hijrah, akhirnya ujungnya tidak berhijab. Ada orang rajin ke masjid, maaf, dia ternyata masih berzina. Ada orang rajin baca Quran, tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ada sholatnya tidak tinggal, tapi perbuatan buruknya tidak pernah berhenti. Padahal secara teori, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada kita temukan pribadi-pribadi tertentu rajin sholat tapi masih mungkar, masih masuk LGBT, masih gay, masih lesbi? Berarti posisi tidak di jalan yang lurus. Makanya kita berdoa agar dipelihara terus di jalan yang lurus. Mau tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa. Makanya doa di antara bangun tidur apa itu? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Kita minta manfaat kepada Allah, tubuh yang bermanfaat, perut yang tidak mengenyangkan dan tidak pernah lapar. Allahumma afini fi sam'i, pendengaran yang bermanfaat. Allahumma afini fi basori, penglihatan yang bermanfaat. Kalau sudah pendengaran kita bermanfaat, artinya kita hanya melihat yang menguntungkan dunia akhirat. Kalau kuping kita sudah terpelihara, berarti yang kita dengar hanya Quran dan kebenaran. Begitu kita semakin tua, pendengaran semakin dikurangi, supaya jangan mendengar ngerumpi, supaya cukup Al-Quran. Makin tua mata kita dikaburkan, supaya jangan melihat terlalu jauh, lihat yang dekat, namanya Quran. Begitu makin tua, makanan dikurangi, karena lebihnya kita bisa sodako. Makin tua kita kena asam urat dengan gula, melangkah semakin lemah, datangi yang dekat, jangan terlalu jauh, namanya masjid. Jadi ada hikmah yang kita dapatkan ketika diturunkan penyakit. Allah ingin giring kita ke masjid, Allah ingin giring kita ke pengajian, Allah ingin giring ke Quran. Karena Al-Quran dekat mata, bukan jauh. Karena mata jauh sudah dikurangi, kita sudah mulai kabur. Arahkan yang dekat, namanya Quran. Pikirkan yang dekat, namanya kuburan. Hadapi yang pasti, namanya kematian. Kita selalu berpikir yang tidak pasti, mengejar dunia padahal kita tinggalkan. Bangga dengan harta padahal kita dipisahkan. Senang dengan mobil mewah padahal meninggalkan kita. Antum nanti suatu saat punya mobil Alphard, misal, amin, 1,2 miliar. Antum dilarikan umur 67, antum dilarikan ke rumah sakit jam 4 kena serangan jantung, dibawa oleh istri dan supir naik Alphard 1,2 miliar. Jam 6 beliau meninggal, jam 8 dibawa ke rumah sakit. Itu naik Alphard atau naik ambulan? Ambulan, nggak boleh jenazah naik Alphard. Betul? 4 hal kita sama di awal dan di akhir. Lahir sama-sama telanjang, meninggal ditelanjangi. Lahir sama-sama dimandikan orang, meninggal dimandikan orang. Lahir sama-sama miskin, meninggal kita dimiskinkan. Lahir sama-sama berapa orang senang kita tidak tahu, meninggal kita tidak tahu berapa orang yang kehilangan. 4 hal kita sama dalam semua orang. Betul ya? Semahal-mahal busana kita, ujungnya kain kapan kok? Sebanyak-banyak uang kita, kuburan kok? Betul? Yang membedakan kita di proses. Apa itu? Perjalanan hidup, ada yang kaya, ada yang miskin, ada berhasil, ada gagal. Ada kaya, ada miskin, ada pesek, ada mancung. Sebenarnya pesek nggak ada, minimalis. Nah betul kan?
Terus kenapa di tengah perjalanan orang menyombongkannya, padahal yang dinilai Allah di akhirnya, bukan di prosesnya. Kita salah persepsi terhadap kehidupan. Selalu membanggakan di proses, pada yang Allah lihat bukan di proses pada akhir. Antum 4 tahun jadi gigolo, 40 tahun, umur 51 tahun antum insyaf, 52 meninggal, insya Allah antum surga. 40 tahun antum ustad, 41 antum jadi paranormal, antum meninggal neraka. Berarti apa yang kita banggakan di proses? Yang dilihat finally, not process. You know, can you speak English? Yes, no smoking, kan gitu ya. Semua subhanallah. Nah, di sini baru kita pikir ulang. Oh iya ya, aku lahir telanjang, meninggal ditelanjangi. Aku lahir tidak punya apa-apa, meninggal tidak bawa apa-apa. Aku lahir dimandikan orang, meninggal dimandikan orang. Berarti aku tidak bisa hidup sendiri. Aku membutuhkan orang. Di proses itulah ada renungan. Di proses itu ada iman. Di proses itu ada kekufuran. Di proses itu ada ketaatan. Pilih antum hari ini. Mau jadi orang taat atau menjadi munafik. Ada pilihan dari Allah. Masya Allah. Masya Allah.